Oke, kita mulai ya. Sip. Oke, selamat sore Ibu Erna. Sore Pak Jul. Oke, Ibu saya panggil kemarin ke sini karena memang kita sudah ada janji mau buat pertemuan gitu. Jadi ada nanti sekitar 10 sampai 15 menit kita di pertemuan kita. Bagaimana kabarnya Ibu Erna? Baik Pak Jul. Oke. Bapak pun baik? Iya, terima kasih ya Bu Erna. Kabar saya baik. Bagaimana kegiatannya hari ini? Cukup padat Pak, sibuk. Oke. Mungkin langsung aja kita ke ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Baik Pak, saya ada permasalahan yang saya hadapi sebagai guru bidang studi matematika di SMP. Saya menemukan di kelas 77 itu sebanyak 28 orang atau 85% dari kelas tersebut tidak tahu perkalian, Pak. Oh, perkalian gimana maksudnya, Bu? Yang 28 orang ini perkalian yang misalnya Pak 6 kali 7, kemudian 7 kali Oh, 8, 9 kali 6. Dominan ke situ sih Pak, tapi kok perkalian 2, 3, 4, 5 mereka sih nggak pala. Ada yang sama sekali nggak tahu, memang ada yang 6, 7, 8 gitulah Pak, yang nggak tahu begitu. berarti dimulai dari perkalian 6 sampai 9 kira-kira seperti itu ya, Bu? Iya bener Pak. Padahal kan sebenarnya kalau udah di tingkat SMP, di kelas 7 itu mereka harus sudah mengetahui perkalian gitu Pak. Jadi sementara pelajaran di tingkat SMP itu lebih rumit dibandingkan tingkat SD. Jadi saya bingung bagaimana menghadapi siswa tersebut, Pak. Oke. Oh, berarti kelas 7, berarti kelas 1 SMP kira-kira seperti itulah Ibu ya? Iya, Pak. SMP. Oke. Jadi kalau boleh saya apakan, berarti hari ini kita Ibu mempunyai permasalahan kepada siswa di kelas 1 SMP atau kelas 7 dalam hal perkalian, terutama di perkalian 6 sampai 9. Nah, kira-kira seperti itulah yang Ibu alami gitu. Nah, dari ini udah apa aja yang Ibu lakukan, Bu? Yang saya sudah lakukan itu yaitu pertama sekali saya menasihatin, Pak. Menasihati, kemudian bertanya kenapa kok sampai nggak bisa, nggak hafal perkalian tersebut. Padahal kan sebenarnya itu udah dikuasai di tingkat SD. Saya tanya, kemudian dan saya lakukan juga Pak. Setelah tahu mengetahui alasannya, kebanyakan mereka mengatakan lupa. Begitu Pak. Oke, lupa. Iya. Itu anak-anak semua rata-rata lupa gitu. Iya Pak. Kebanyakan dominan mengatakan lupa. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu pernah nggak membandingkan antara kelas 77 dengan kelas yang lainnya? Pernah nggak Pernah Pak. melakukan perbandingan? Pernah, pernah.
Saya pernah melakukannya di kelas yang lain, di kelas 7, 8 begitu, Pak. Oke. Eee, dari kelas 71 ya? Ibu dari 71 ya, Bu? Saya mulai dari 76 sampai dengan 79, Pak. Oke, dari kelas 76 sampai kelas 79 berarti yang paling parah ya Ibu perkirakan di kelas 77 kira-kira seperti itu ya, Bu? Iya iya betul, Pak. Tadi, Ibu udah sampaikan, udah melakukan apa aja, yaitu, menasihati ya, Bu? Iya, menasihati kemudian, pengen tahu alasannya apa, se eee, berkelanjutan lagi sih, Pak, selain itu saya motivasi mereka supaya melakukan pembelajaran mandiri. Saya jelaskan bahwa itu seharusnya udah di SD dan kita nggak akan lagi mengulang di tingkat SMP, begitu, Pak. Oke. Mmm. Nah, sebagai guru, apakah Ibu sudah pernah melakukan, identifikasi? Sudah, Pak. Identifikasi yang seperti apa yang Ibu lakukan, Bu? Saya selalu di awal tahun ajaran baru, apalagi di tingkat kelas 7, saya selalu bertanya secara lisan. Diagnostiknya adalah lisan, pengen tahu kemampuan awal siswa itu bagaimana. Itu kenapa saya lakukan, karena saya mempunyai sebuah, pemikiran, kalaulah anak-anak nggak bisa menguasai operasi hitung dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka adalah asumsi bagi siswa tersebut bahwa matematika sulit. Jadi saya pengen tahu begitu, Pak. Kita cenderung ke perkalian, kalau penjumlahan, pengurangan mereka, eee, sudah lebih paham dibandingkan perkalian, Pak. Oh, ya, Bu, ya. Oh, jadi, eee, menurut Ibu perkalian itu merupakan dasar ya, dasar dari matematika gitu kira-kira? Iya bener, Pak. Jadi dalam matematika itu basic-nya, kekuatannya. Kalau mereka nggak tahu hal yang sederhana, bagaimana di hal yang berikutnya, begitu, Pak. Misalnya kan kita kan mau masuk materinya itu adalah persamaan linier gitu kan, Pak. Bagaimana mereka bisa mencari nilai sebuah variabel kalau nggak tahu perkalian, begitu, Pak. Misalnya ini, 7x sama dengan 42. Berarti kan 7 kali berapa supaya 42? Mereka nggak paham gimana. Nah, itu sih yang penting berdasar dari matematika itu, Pak. Oke. Jadi tadi Ibu udah melakukan, menasihati, terus sudah melakukan identifikasi. Nah, apakah pernah Ibu, eee, melakukan identifikasi latar belakang keluarga atau pendidikan si anak tamat dari mana gitu? Oh pernah, Pak. Di awal tahun ajaran itu selalu saya juga perkenalan, berasal dari, SD mana, kemudian pekerjaan dari orang tua, alamatnya, itu selalu saya tanyakan, Pak. Oh, oke oke. Jadi ini udah berlangsung dari tahun ajaran baru dari tahun ajaran baru gitu kira-kira, Bu? Iya bener, Pak. Nah, eee, selain dari tadi yang Ibu katakan udah menasihati, melakukan, perkalian mandiri. Nah, selain itu ada nggak yang Bu lakukan? Contohnya, eee, membuat les tambahan atau membuat, metode-metode yang lain? Yang saya lakukan selain itu adalah ada sih orang tua yang saking pedulinya datang menjumpai saya gitu kan, bertanya tentang kemampuan si anak, kemudian saya juga memberitahukan bahwa si anak tersebut itu
tidak tahu perkalian, dan saya sarankan untuk memberikan les tambahan, begitu, Pak. Dan orang tua sih mau nerima juga, tapi saya juga ingatkan juga ke anak-anak, kalau ada secara finansial orang tuamu mampu, alangkah baiknya kamu meminta, les tambahan di luar dari sekolah, gitu, Pak. Oke. Berarti salah satu, solusi les tambahan ya gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Ibu pernah nggak melakukan les tambahan dari Ibu sendiri secara gratis gitu, Bu, untuk meningkatkan perkalian anak-anak, Bu? Jujur saya belum melakukannya dikarenakan kendala waktu, ya. Tapi saya menasihati mereka untuk melakukan perkalian, di rumah secara mandiri. Mereka bisa melihat dari YouTube bagaimana trik pengerjakan, begitu, Pak. Tapi mungkin ini juga, kalau memang nggak bisa di-handle pembelajaran secara mandiri, saya akan melakukan juga, les tambahan, memberikan secara free di luar jam pelajaran, tapi tetap komunikasi juga dengan orang tua ya kan, Pak. Takutnya ada juga kan kegiatan lain setelah pulang sekolah, gitu, Pak. Oke. Berarti, memang ada seandainya seandainya Ibu ada waktu kosong, berarti kira-kira Ibu mau ya membuat, les tambahan ya? Mau, Pak. Oke. Nah, dari situ, selain dari les tambahan, kira-kira Ibu pernah nggak meminta, eee, pendapat atau komunikasi dengan rekan sejawat? Oh, pernah, Pak. Pernah saya komunikasi dengan wali kelas, kemudian guru bidang studi yang lainnya, lebih ke curhatlah setelah jam istirahat. Terus kita cari solusi sama-sama gitu kan, Pak. Itu tadi saya bilang itu harus dilakukan pembelajaran secara mandiri, karena kalau dilakukan di pada saat pembelajaran kayaknya nggak efektif gitu kan, Pak. Karena nanti kita pikirkan juga yang sudah tahu hafal perkalian begitu kan, Pak. Tapi memang jujur, setelah saya, menyuruh anak-anak melakukan pembelajaran secara mandiri tentang perkalian, baik dari handphone atau bahan acara lain atau medsos yang lain, eee, ada sih muncul, mereka harus hafal gitu, tahu gitu. Tapi ada beberapa juga yang memang nggak melakukan begitu, Pak. Saya tanya, "Kenapa nggak melakukan?" Diam gitu. Nah, jadi kita bingung gimana ya kan. Itu sih, Pak. Tapi saya ada rencana juga kalaulah si anak yang sisanya tadi yang nggak tahu perkalian ini, saya ada rencana untuk memanggil orang tua, Pak, Oh, gitu. oke. Tujuan memanggil orang tua apa, Bu? Kita melakukan komunikasi, memberitahukan bahwa si anak tersebut tidak tahu perkalian, sementara itu kan dasarnya kan, Pak. Memu eee, ke Memberitahukan, memberi informasi, terus kita cari solusi gitu, solusi bersama-sama. Bukan hanya saya saja yang, memotivasi, tapi orang tua. Karena kan anak-anak kan, kapasitasnya lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah, Pak, begitu. Oke. Oke, jadi, tadi Ibu sampaikan bahwa ketika Ibu menyuruh anak untuk belajar mandiri, ada juga perubahannya ya, Bu? Ada, Pak, ada. Jadi Nah, dari saya, eee, saya hitung-hitung kan, Pak, tadi kan awalnya 28, setelah saya nasehatin itu, eee, adalah tinggal 10 sampai 12 orang lah yang belum juga gitu, belum hafal perkalian gitu, Pak. jadi kira-kira Ibu akan melanjutkan metode itu? Sepertinya tidak, Pak, karena kan saya udah kasih waktu beberapa bulan, kayaknya saya harus cari solusi yang lain, itu tadi dengan cara komunikasi dulu dengan wali kelas, minta izin juga untuk memanggil orang tua,
kemudian kita cari solusi bersama-sama, bila perlu, minta waktunya, saya mengorbankan waktu juga, setelah jam pelajaran, adakan, les lah, gitu, perkalian, Oke gitu, oke Pak. oke. Jadi apakah nggak ada rencana Ibu untuk berkolaborasi dengan guru matematika yang lain? Oh, pasti ada lah, Pak. Jadi kita ada rencana juga, bila perlu kita satukan aja, yang siswa sama sekali yang nggak tahu perkalian, begitu. Oke. Oke, jadi, saya dengarkan tadi dari Ibu sendiri bahwa Ibu, berencana, berkomunikasi dengan orang tua, terus, melakukan les tambahan, terus, berkolaborasi dengan teman, guru matematika. Nah, kira-kira kapan ini Bu, rencana Ibu ini dilaksanakan? Rencana saya adalah minggu depan, Pak. Oh, minggu depan. Ini rencananya minggu depan untuk komunikasi orang tua, les tambahan atau, bekerja sama dengan rekan guru matematika yang lain? Yang pertama, saya saya sebelumnya udah bicara dengan wali kelas, jadi ini orang tua lah yang saya panggil, yang pertama. Kemudian kalau udah di ACC, kita juga komunikasi dengan guru lain, guru matematika lain, kita kumpulkan siswa tersebut, ya mungkin ada jaraknya lah ya Pak, ada space-nya ya kan Pak, mungkin di hari Rabu, kita lakukan data tersebut anak tadi, berapa orang, setelah itu udah dapat hari Kamis kita melakukan pembelajaran matematika. Nah, dan kita usahakan juga di hari apa adanya les tambahan tersebut dan kita ganti-gantian gitu Pak, melakukan, pembelajaran tentang perkalian. Oke, terima kasih Bu Erna. Mungkin saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, bisa Ibu laksanakan dan sukses, terlaksana sehingga, permasalahan Ibu selama ini bisa terpecahkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu Erna, saya akan, mendengar atau menerima, hasil baik dari Ibu nanti di pertemuan kita berikutnya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Tidak Pak, cukup memuaskan sih Pak, hasil dari coaching kita hari ini. Oke, terima kasih Bu Erna. Jangan lupa minggu depan saya akan menunggu kabar-kabar baik dari rencana-rencana Ibu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ibu Erna. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, terima Selamat kasih sore. Pak Zul. Balik ke room ya? Enggak, umpan baliknya dulu apa umpan balik Ibu? Oh, garis besarnya aja ya. Kayaknya udah cukup baik lah dibandingkan semalam. Udah Semalam lebih ya? pokoknya intinya udah lebih terlatih lah, alur Oke. tirtanya udah ada, itu sih Pak intinya. Kalau aku Pak Udah juga. Saya juga udah catat iya di sini. Alur ceritanya udah berjalan gitu. iya, aku pun sih udah. Kita